A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, setelah kurang lebih berapa pekan ya Pak Mendi ya? 2 pekan ya? 2 pekan, setengah bulan ya berarti ya? Setengah bulan kita off, tapi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu di mushola ini. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal kajian kita, urid an udzakir nafsi wa iyyakum. Saya pengen ngingetin saya pribadi dan kita semuanya, kita harus bersyukur pada Allah. Jadi kalau kita ngelihat statistik fenomena pandemi COVID-19 itu, trennya masih terus meningkat kan. Akan tapi alhamdulillah sampai pada pagi hari ini Allah masih menjaga kita. Semoga ke depan juga tetap akan menjaga kita senantiasa. Kemudian kedua, oleh karena itu salah satu hal yang paling sederhana yang perlu kita hadirkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT. Yang pertama, ini kita udah duduk di sini nih. Kita udah menyisihkan waktu kita, meninggalkan kegiatan kita dengan keluarga sementara, beberapa kegiatan kita di luar, duduk bersama di sini. Oleh karena itu, satu bentuk syukur yang bisa kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama, tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Memperbaharui niat Ibu Bapak sekalian. Kita coba wakafkan nih. Kita wakafkan beberapa menit ke depan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mencoba untuk fokus. Coba nih, 2 pekan kita ngaji bareng nih kan. Allah kasih kesempatan pagi ini kita ngaji hanya beberapa menit. Oleh karena itu, bentuk syukur, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan. Sekali lagi, diberi kesempatan oleh Allah. Mari sama-sama kita perbaharui niat, kita niatkan, kita wakafkan beberapa menit ke depan untuk mencoba hidup dengan materi yang akan kita kaji bersama-sama. Insya Allah, semoga itu akan menjadi bekal kita, membawa keberkahan di sisa-sisa usia kita. Kita nggak tahu ya sampai kapan kita diberi Allah kesempatan. Banyak orang yang masih hidup, masih panjang usianya, tapi tidak semuanya dikasih kesempatan untuk bisa duduk bersama dalam halaqatul dzikir seperti ini, untuk bisa menikmati raudhah min riyadil jannah, untuk bisa menikmati taman-taman surga di dunia. Sekali lagi, kemarin kita ingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, au kama qala Rasul, man arada ayangdur ila raudhah min riyadil jannah falyangdur ila halaqatul dzikr. Barang siapa yang pengen melihat atau menikmati taman-taman surga milik Allah, maka lihat tuh taman-taman surga di dunia, terbentuk majelis-majelis taklim ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita sama-sama berada di dalamnya. Jadi kalau ada orang pengen menikmati taman surga, dia mesti menikmati dulu taman surga di dunia, yaitu pengajian-pengajian seperti ini. Jangan sampai waduh, kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang tajri min tahtihal anhar, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai min labanin musaffa, dari susu murni yang begitu indah sekali. Kalau disentuh itu nggak lengket ya, karena memang murni asli gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kita mentajdid niat, kita perbaharui niat, kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Yang kedua, ta'didun niyah, memperbanyak niat. Jadi ada tajdid, ada ta'did. Kalau tajdid itu memperbaharui niat. Jadi kalau tadi niatnya masih belum settle nih, fisiknya di sini,
Akan tapi hatinya masih nggak tahu, waduh belanjaan saya, waduh ntar siang harus beli sayuran, waduh macam-macam banyak. Nah, kita tajdid, kita perbaharui lagi, kita hadirkan hati kita bersama dengan fisik kita di beberapa menit ke depan. Yang kedua, ta'didun niyah, memperbanyak niat. Niat apa? Pertama, niat thalabul ilmi, dapat pahala. Niat silaturahim, dapat pahala. Niat apa lagi? Memakmurkan musola, dapat pahala. Banyak niat baik yang bisa kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Setiap niat akan diberi pahala oleh Allah SWT. Jadi jangan salah, bukan hanya pahala kita menghadiri majelis ilmu, enggak, tapi kita memberi inspirasi pada orang lain. Ya Allah, ternyata ibu ini Masya Allah dia istiqomah, oh bapak ini Masya Allah istiqomah, niat luar biasa untuk kemudian orang lain yang ngelihat jadi semangat, itu Allah kasih pahala. Kan sederhana kan, kita nggak mesti bicara, akan tapi ternyata Allah SWT akan memberikan pahala berdasarkan niat-niat baik yang kita hadirkan. Selamat datang Pak Atang, alhamdulillah lama nggak jumpa nih. Baik, kajian kita hari ini insya Allah meneruskan apa yang sudah kita mulai pada dua pekan yang lalu tentang afatul lisan, penyakit lisan Pak Ibu sekalian, penyakit lisan. Jadi kemarin yang kita bahas baru sepertiga, karena ada tiga nih, ada tiga. Jadi kalau kita berbicara masalah ghibah, ghibah itu apa? Bahasa Indonesia-nya enak Pak. Gosip ya, gosip gitu, ujungnya gosip. Nah, kemarin kita udah bahas, ternyata kajian tentang al-ghibah itu ada 3 sesi. Baru sesi yang pertama yang kemarin kita ambil. Kalau kita nggak lengkap nanti bayangannya, waduh kalau gitu susah sekali hidup ini, kita nggak bisa ngomongin orang gitu kan. Kemarin kita bahas al-ghibah. Ghibah itu definisinya adalah dzikruka akhakal ghaiba bima takrah. Jadi penyebutan kita tentang saudara kita, teman kita, kolega kita, yang pas lagi kita ngomongin tentang dia itu, dia nggak ada di situ. Dan kalau dia dengar, dia nggak suka. Itulah yang disebut dengan ghibah. Atau bahasa tadi Pak Pendi, gosip. Dzikruka akhakal ghaiba bima takrah. Penyebutan kamu tentang saudara kamu atau teman kamu atau siapa yang kamu kenal atau siapa saja yang pas lagi kamu ngomongin dia itu, dia nggak ada di situ. Dan kalau dia dengar obrolan kamu, dia nggak suka. Dzikruka akhakal ghaiba bima takrah. Ini adalah definisi dari al-ghibah. Tinggal kita masukin aja dalam obrolan kita keseharian kita, ngomong kan macam-macam gitu kan. Nah, kira-kira kalau yang kita omong itu denger, suka nggak dia? Kalau dia nggak suka, sudah masuk kita dalam kategori kita menghibai orang lain. Kalau kita menghibai orang lain, sudah kita bahas kemarin, itu ibarat kita memakan daging saudara kita. Jadi banyak orang, Masya Allah, kelihatannya amalnya banyak, sholatnya rajin, sedekahnya luar biasa, banyak hal kebaikan. Tapi penyakit ghibah ini nggak dijaga gitu kan, maka begitu banyak toren air yang udah dia tampung, pundi-pundi amal pahala yang udah dia bikin, dia apa namanya saving ya, dia sudah dia simpan ya. Tapi ketika dibuka kaget dia, habis, rupanya bocor. Dari mana? Dari pintu ghibah. Jadi kalau orang menghibai saudaranya itu, dia ambil pahalanya, dikasihkan ke orang yang digibai. Bayangkan kalau kemudian nggak terkontrol, toren air itu, udah saat ini seringkali PDAM kasih warning, kasih early warning ya, Bapak Ibu sekalian, karena kondisi silakan rajin-rajin nampung air lah bahasanya gitu kan, nampung air gitu. Udah kita cepet-cepet toren kita penuhi, ember-ember yang gede di rumah kita isi gitu kan, perasaan aman gitu ya Pak Rizky ya, perasaan aman gitu kan. Wah udah toren full, kemudian ember yang paling gede yang ada di ini warung kita beli gitu kan, full semuanya gitu. Pas suatu ketika bener PDAM mati tek gitu kan, kita merasa aman kan, kita buka keran, loh ini kenapa nih keran kosong gitu kan, kita cek torennya kosong pula, rupanya bocor, nggak kita sadari. Kita juga begitu, kadang-kadang kita merasa aman, wah alhamdulillah saya kan termasuk orang-orang baik lah, udah banyak amal kebaikannya, ini itu gitu kan. Rupanya nggak sadar ketika dibukakan oleh Allah kosong. Kenapa? Kita nggak menjaga lisan kita terbiasa dengan ghibah. Enggak Ibu, selamat datang Ibu.
itulah bahaya dari riba. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Termasuk yang dikategorikan riba itu tidak hanya sekedar obrolan dengan lisan, tapi obrolan dalam grup, obrolan dengan WA itu juga termasuk riba. Kenapa? Karena niatnya sama, ngomongin orang, kemudian orang yang diomongin nggak ada di situ, dan kalau dia ngedenger dia nggak suka. Kan sebenarnya kan kalau misal hanya terbatas pada obrolan dengan lisan, kasihan dong yang Allah bukan kasihan, nggak adil dong buat mereka yang dari awal Allah uji nggak bisa bicara, ya kan? Tapi kan mereka bisa pakai bahasa isyarat, itulah bahasa mereka. Kalau untuk orang yang normal bahasanya bahasa komunikasi dengan verbal, tapi ada orang yang menggunakan bahasa isyarat. Jadi bicara, tulisan WA dan segala macam itu adalah media. Sekali lagi itu media. Oleh karena itu substansinya segala sesuatu yang bisa atau yang terkait dengan mengkomunikasikan orang lain atau berkomunikasi tentang orang lain yang kalau dia ngedengar pada waktu dia tidak ada di majelis pembicaraan itu dia nggak suka, itulah yang disebut dengan riba. Baik. Nah, sekarang paruh sesi yang kedua yang akan kita bahas judulnya adalah al-akhwal allati tajuzu fihal riba. Kondisi-kondisi di mana kita boleh riba. Kan? Alhamdulillah ternyata nggak semuanya nggak boleh. Masih ada yang boleh, Ibu Bapak sekalian. Waduh, ibu-ibu tadi udah pusing aja gitu, gimana hidup kalau begitu? Nggak seru gitu loh, nggak seru. Judulnya adalah al-akhwal allati tajuzu fihal ghibah min ghairi ismin. Ya. Kondisi-kondisi di mana kita diperbolehkan untuk melakukan ghibah tanpa ada dosa. Kalau yang tadi kita bahas di awal sesi yang pertama itu adalah ghibah yang ada dosanya. Nah sekarang yang akan kita kaji beberapa kondisi yang ternyata diperbolehkan kita untuk melakukan ghibah tapi nggak dosa. Apa itu? Baik. La ghibata illa fi sittatin. Tidak ada ghibah atau tidak boleh ghibah kecuali dalam 6 hal. Nah, sekali lagi, tidak diperbolehkan kita melakukan ghibah kecuali fi sittatin, illa fi sittatin, kecuali dalam 6 kondisi. Nah, penting buat kita untuk mengetahui agar kalaupun kita melakukan ghibah semoga masuk dalam 6 hal ini sehingga kita aman, ya, sehingga kita aman. Baik, yang pertama, seseorang boleh menghibai orang lain dalam kondisi yang pertama al-mutadollim. Apa? Al-mutadollim dari kata dolama. Dolama itu artinya berbuat zolim. Tadollama, ya, mutadollim itu orang yang terzolimi. Sekali lagi, mutadollim adalah orang yang terzolimi. Artinya orang yang terzolimi itu artinya ada hak dia, ya, tapi diambil oleh orang lain. Berarti itu terzolimi. Nah, fal madlum, orang yang dizolimi, ayat qur'az-zalima ila man saufa ya'khud lahu haqqahu. Orang yang dizolimi itu dia boleh menyebutkan nama siapa yang menzoliminya kepada orang lain yang dimintai bantuan untuk bisa mengembalikan haknya. Dipahami ya? Jadi kalau misal ada seseorang mengambil hak kita, tapi kita nggak bisa untuk mengambil ulang hak kita itu secara mandiri, sendiri nggak bisa, karena mungkin orang yang melakukan kezaliman itu dia lebih kuat dalam banyak hal, sehingga kalau kita ngambil secara langsung kita nggak bisa, terpaksa kita harus ke orang lain yang kita harapkan dia bisa ngebantu kita untuk mengambil hak kita. Otomatis kita akan nyebutin namanya kan, si fulan itu sudah melakukan begini, ya. Nah, padahal kalau dalam konteks dia sedang tidak dizolimi, nggak boleh ngomongin begitu. Tapi karena dia dizolimi, ada hak dia, dan dia tidak bisa mengambil ulang, mengembalikannya secara mandiri, maka dia cerita, Pak RT misalnya kan, Pak RT, ya Allah Pak RT, ini gimana, saya udah berulang kali kasih tahu, tapi ternyata terus saja begitu. Nah, minta tolong ke Pak RT untuk apa? Untuk menyelesaikan hak-haknya. Atau misal ada orang yang dianggap di kantor, yang dianggap dia bisalah menyelesaikan masalah itu. Nah, dia ngomong, mohon izin Pak, saya sebenarnya nggak sampai hati untuk menyampaikannya kan, tapi saya nggak sanggup lagi, saya nggak bisa juga untuk kemudian mengkondisikan ini. Jadi kondisi ceritanya begini. Nah, dia menceritakan lah bla bla bla. Itu kan menceritakan aib orang kan. Kalau ngedenger dia nggak suka.
Akan tetapi karena ada hak dia di situ, maka dalam kondisi seperti ini dia termasuk yang diberikan rukhsah atau eksepsional dari dibolehkannya untuk ghibah. Yang pertama apa tadi? Al-mutadhallim, ya. Jadi pastikan kalau kita ngobrolin orang lain, semoga kalau tidak masuk yang 5 yang akan kita bahas berikutnya, masuk dalam kategori yang pertama, al-mutadhallim, orang yang terzolimi, insyaallah. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya? Baik. Yang kedua, kalau ternyata gosip kita atau obrolan kita, ghibah kita itu tidak masuk kategori al-mutadhallim, semoga masuk yang kedua. Apa itu yang kedua? Al-mustafti. Al-mustafti dari kata fatwa. Fatwa itu apa? Minta fatwa. Al-mustafti meminta fatwa, minta penjelasan hukum. Itu boleh. Kalau dalam bahasa Arab nanti kita mendengar ada istilah kok pakai istafta, mustafti, ada is gitu. Itu artinya meminta. Contohnya istighfar, minta diampuni. Istighosah, minta pertolongan. Istifta atau mustafti, al istifta minta fatwa. Kalau mustafti orang yang minta fatwa. Nah, orang yang minta fatwa maksudnya bagaimana? Ka'ayyakulu liman yuftihi, seperti seseorang yang mengatakan kepada orang yang dianggap bisa memberikan fatwa hukum, ya, atau fatwa lah gitu ya. Dia cerita, jadi orang ini mustafti ini orang yang minta penjelasan hukum itu cerita, fa'ala fulan kada, sungguh si ini telah melakukan seperti ini, gitu kan? Perbuatan yang tentu nggak baik misal gitu kan. Yusammi ismu, kemudian dia menyebut namanya, Pak siapa, mohon izin Ustaz si, tapi tentu bukan dalam forum ya, bukan dalam forum, secara pribadi kepada orang yang dimintai penjelasan hukum. Si A ini dia melakukan perbuatan begini ini. Nah, ini emang hukumnya bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Nah, ini kan minta fatwa kan? Seperti ini boleh. Terus at-ta'yin, fat-ta'yin huna, menyebutkan nama orang di situ ketika kita lagi minta fatwa hukum itu mubah, diperbolehkan. Dasarnya apa? Ternyata ada cerita suatu ketika ada sahabiah, ada sahabat. Ini ada sahabat Nabi perempuan. Sekali lagi, definisi sahabat kita harus ngerti nih. Sahabat itu banyak definisi para ulama, tapi di antara penjelasan para ulama yang dikategorikan sahabat Nabi itu adalah mereka yang hidup di masa Nabi dan beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun belum sempat ketemu dengan Rasulullah, itu disebut dengan sahabat. Ini juga begitu, ada seorang sahabiah, ada seorang wanita yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya semasa dengan Nabi. Nah, pada waktu itu nama perempuan itu namanya Hindun binti Utbah, ya. Diceritakan Hindun ini datang ke Rasulullah. Beliau minta fatwa, ya. Qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hindun ini? Dia minta fatwa hukum. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sofyan suaminya. Sungguh ya Rasulullah, Abu Sofyan, ya, rajulun sahihun la yu'tini ma yakfini ana wa waladi. Ya Rasulullah, sungguh Abu Sofyan ini suami saya. Ya, ini sekali lagi, ini curhannya bukan ke sembarang orang ya, nggak boleh kalau sembarang orang. Minta fatwa judulnya tadi ya, minta fatwa hukum. Benar-benar niatnya minta fatwa hukum gitu. Karena dia takut kalau apa yang dilakukan itu salah secara agama. Maka dicari orang yang memang diyakini dia itu benar-benar memang ikhlas lillahi ta'ala, orang yang punya ilmu segala macam ya. Datanglah dia ke Rasulullah, ya. Sekali lagi jangan sembarangan orang, tapi benar-benar orang yang memang dia secara keilmuan kapasitasnya memenuhi dan ikhlas lillahi ta'ala, ya. Karena enggak mudah untuk mencari orang seperti itu. Dia cerita, Hindun ini cerita, ya Rasulullah, inna Aba Sofyan, sesungguhnya Abu Sofyan rajulun sahihun, orangnya pelit. Sekali lagi, orangnya pelit, susah banget kalau ngasih nafkah itu. Nah, ini ibu-ibu nih yang care nih hadis. Kalau saya setiap kali saya ngasih kajian ini yang dipegang hadis ini nih. Ya, Abu Sofyan ini orangnya pelit banget nih. Sahih bahasa Arabnya, sahihun.
itu pelit. La yu'tini, dia nggak ngasih ke saya, Hindun ya istrinya, mayakfini yang buat cukup untuk kepentingan saya, wa waladi dan anak-anak saya. Jadi kalau ngasih nafkah itu nggak tahu, susah banget. Padahal di dompetnya ada. Di dompetnya ada. Beda kalau nggak di dompetnya nggak ada, mau apa yang mau dikasih gitu. Ih, dompetnya ada, di kantongnya ada. Dia ngeluh ke Rasulullah, gimana Rasulullah? Ini Abu Sofyan nggak ngasih ke saya yang bisa mencukupi saya dan anak-anak saya gitu loh. Kata Hindun, afa'ahud min ghairi ilmihi, boleh nggak ya Rasulullah? Saya ngambil dari kantongnya suaminya itu sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhannya min ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan dia. Nah, ini yang digarisbawahi ya. Jadi memang benar-benar niatnya tuh ikhlas, pengen, dia takut ya. Hindun ini takut pada Allah. Andai kata dia melakukan sesuatu ternyata Allah nggak ridho, sementara Rasulullah ada, ya, maka kemudian dia datang ke Rasulullah nanyakan, apakah perbuatan seperti itu boleh nggak? Maka kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini suami saya itu begini Rasulullah, boleh nggak sih kalau saya itu ngambil dari kantong suami saya, tapi dia nggak tahu. Yang saya ambil bukan untuk beli yang sesuatu yang untuk nge-mall, untuk macam, bukan untuk itu, tapi hanya untuk sekedar mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Afa'ahud minhu min ghairi ilmihi, kata Hindun, apakah boleh ya Rasulullah saya ngambil tanpa sepengetahuan dia untuk mencukupi sebatas kebutuhan saya dan anak-anak saya? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah ya secukupnya untuk kamu dan anak-anak kamu dengan baik-baik. Saya lagi dengan baik-baik. Jadi baik-baik itu maksudnya bukan kemudian untuk kebutuhan yang sifatnya itu tersier. Wah, ada di dompet, ambil gitu kan, buat beli hal-hal baju yang mahal, buat beli macam-macam. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Yang boleh adalah untuk sekedar mencukupi, karena memang kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu kalau itu nggak dilaksanakan, dia boleh mengambil secukupnya untuk sekedar memenuhi kewajiban dan menjadi haknya. Sekali lagi, jangan konsentrasi di situ. Konsentrasinya adalah boleh kita ghibah kalau dalam konteks istifta, untuk minta fatwa hukum, ya. Jadi kalau kita lagi ghibah, moga-moga kalau nggak masuk dalam kategori yang pertama, mutadzalim, orang yang terzalimi kemudian minta tolong kepada orang lain, ceritain ke orang lain untuk mengembalikan haknya, atau yang kedua yaitu mustafti, orang yang minta fatwa hukum sehingga kemudian dia harus menceritakan tentang hal yang lain. Itu nggak berlaku hanya untuk dengan keluarga, boleh dengan yang lain-lain. Contoh misal ada seseorang, apa namanya itu, Pak Ustadz, saya itu apa ya, ada muamalah uang dengan kawan si fulan ini, apa namanya, kita perjanjiannya itu ya pinjam gitu aja, tapi ternyata pada batas waktu yang telah ditentukan saya belum sanggup untuk membayar. Kemudian fulan ini maksa ke saya, kalau kamu nggak bisa bayar sekarang boleh nggak apa, tapi ditunda sekian hari. Cuman kemudian saya diminta untuk nambahin bayar sekian, itu nggak ada perjanjian memang, akan tapi dia minta maksa begitu. Boleh nggak hukumnya seperti itu? Nah, kan minta fatwa kan? Selama itu konteksnya betul-betul niatnya untuk minta fatwa, masih dibolehkan. Baik. Dalam hadis tadi itu, fadzakarat annahu sahih. Hindun menyebut di depan Rasulullah bahwa Abu Sufyan sahih. Abu Sufyan itu kikir. Kira-kira Abu Sufyan kalau dengar dibilang begitu seneng nggak? Pasti nggak suka kan? Wah, saya dibilang kikir. Kalau dibilang dermawan sih seneng. Ini dibilang kikir gitu kan, pasti nggak seneng. Padahal itu sudah masuk konteks definisi ghibah yang tadi kita bahas di depan ya. Orangnya nggak ada, kalau dia ngedenger dia nggak suka. Tapi dalam konteks ini Rasulullah apa ya? Ketika mendengar pernyataan dari Hindun, apa yang dilakukan? Andai kata itu nggak dibolehkan, pasti Rasulullah akan mengatakan, oh kamu nggak boleh begitu. Kenapa kamu ghibah? Pasti begitu. Tapi ternyata lam yungkir Rasulullah SAW alaiha. Ternyata Rasulullah tidak mengingkari, tidak mengatakan itu kepada Hindun. Artinya apa? Karena memang dia tahu Hindun mengatakan itu qasduha al-istifta. Niatnya, maksudnya adalah untuk minta
minta fatwa. Maka dalam konteks seperti itu masih diperbolehkan. Walaupun demikian, sekali lagi, walaupun demikian, fal aula, yang lebih baik, ya, lebih baik at-ta'rid, lebih baik at-ta'rid. At-ta'rid itu kalau dalam bahasa Padang, ada orang Padang di sini. Pak Dayat ya? Bukan? Kemarin kayaknya Padang katanya, bukan? Oh bukan, ya kira Padang. Kalau orang Padang itu ada istilah bahasa melereng. Pernah nggak istilah bahasa melereng? Bahasa melereng itu bahasa nggak langsung lah, janganlah ngomong jelas-jelas nyebut nama begitu kan bisa nggak pakai nyebut nama. Contohnya begini, gimana Ustaz kalau misal ada orang yang begini-begini, ada suami istri yang begini-begini, jangan langsung kes dia gitu kan, itu lebih bisa menjaga hati. Sekali lagi, kalau masih memungkinkan kita dengan menggunakan bahasa melereng, bahasa ta'rid, apa kalau dalam bahasa Indonesia Pak Dokter? Bahasa kias ya, bahasa kias gitu kan, nggak langsung, itu aula. Itu lebih baik dalam rangka apa? Untuk menjaga hati kita, menjaga hati orang yang ditanya, menjaga perasaan orang yang sedang dimintakan fatwa tentang itu. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kondisi kita kadang-kadang kita sudah menjaga-jaga pun masih kadang-kadang jatuh-jatuh kan. Oleh karena itu, kalau masih memungkinkan, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung, itu lebih baik. Walaupun kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak bisa kecuali dengan menggunakan bahasa langsung, maka pada waktu itu insya Allah masih dapat rukhsah untuk diperbolehkannya. Kalau dua hal itu ternyata obrolan kita tidak masuk juga, moga-moga ghibah kita masuk dalam kondisi atau kategori yang ketiga yang masih diperbolehkan. Baik Pak Agus, jadi kita udah mulai tadi pembicaraan kita tentang kapan kita diperbolehkan untuk ghibah. Ternyata tidak semua ghibah itu tidak diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Ini biar kita nanti nggak ketinggalan. Yang pertama, kalau kita mau mengambil hak kita atau kita terzolimi, maka pada waktu itu kita bisa minta tolong ke orang dengan menceritakan orang yang menzolimi kita. Atau kita minta fatwa hukum, kita boleh untuk menceritakan tentang orang yang kita anggap tidak baik, kemudian kita minta hukum, boleh. Bagaimana hukumnya? Walaupun yang paling baik, yang lebih baik tadi sudah kita bahas, kita dengan menggunakan bahasa tidak langsung atau bahasa kias ya. Yang ketiga, kategori di mana kita boleh atau tidak dosa untuk melakukan ghibah adalah al-muhadzir namanya. Pernah dengar istilah tahdzir? Tahdzir itu peringatan. Al-muhadzir orang yang memperingatkan. Apa itu contohnya maksudnya? Kalladzi yustasyar fi zawaj. Contohnya adalah kalau orang dimintai pendapat dalam suatu pernikahan. Ada orang pengen menikah. Misal nanti suatu ketika Bapak Ibu sekalian di sini, jangan dibayangkan kita yang mau menikah, ya. Kita mau nikahin anak kita, gitu loh, ya. Kita mau nikahin anak kita. Sebagai orang tua, tentu kita punya tanggung jawab kan. Ini kira-kira calon mantu ini baik nggak ya? Iya kan? Nah, karena kita pengen memastikan agar calon mantu ini baik, cuman kan keterbatasan informasi. Anak-anak kita jauh lebih cepat informasinya daripada kita. Sementara kita ya hanya sekedar tengok kiri, tengok kanan. Apa pendapat anak-anak gitu kan? Terus dalam kondisi seperti itu datang seorang kepada kita yang minta tolong, minta pendapat. Pak, Bapak kan kerja di sini. Ini kebetulan anak saya mau nikah. Nah, calon mantu itu kalau tidak salah kerja di perusahaan Bapak. Ya kan? Kalau berkenan, bagaimana pendapat Bapak tentang si fulan ini, calon mantu ini? Dia kenal, ya, dia kenal orang yang dimintai pendapatnya, kenal. Wah, masya Allah, atau subhanallah, ini orang dia tahu, atau ternyata yang dimintai pendapat itu kita gitu ya. Dia tahu ini orang nggak bener, orang nggak bener gitu kan. Wah, dia suka bla 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 yang nggak baik-baik lah gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita boleh menceritakan, menyebut nama orangnya tadi itu. Oh, yang saya tahu, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum di kantor, ini orang bla bla bla, negatif-negatif disebutin. Padahal orang tadi itu, calon mantu tadi itu, kalau misal dia ngedenger, kan dia nggak ada di situ. Kalau dia denger, dia nggak suka. Kenapa? Karena aibnya dibuka. Ya kan?
Tapi kita ketika ngomongin dia, menyebut namanya itu masih diberikan rukhsah, diperbolehkan untuk menceritakan yang negatif itu. Karena apa? Ada kepentingan tahdzir, untuk peringatan. Jangan sampai udah saya takut ghibah ini. Waduh, saya nggak enak, mohon maaf saya nggak bisa. Padahal kita dimintai pendapat untuk kemaslahatan, gitu kan? Tapi kalau kita nggak yakin ya jangan ngomong. Kalau hanya sekedar gosip juga gitu kan, wah saya ngedengar begini segala macam gitu kan, jangan. Tapi kalau kita tahu betul, kita yakin betul, sampaikan yang saya tahu ada kabar begini, coba pastikan, gitu kan? Nah, sebut namanya nggak apa-apa. Itu dalam konteks tahdir ya. Kalladzi yustasar fi zawat, kayak seperti orang yang dimintai pendapat tentang suatu pernikahan. Fayajibu alaihi ayadkur ma ya'rifu aniz zawj, maka wajib bagi seorang yang dimintai pendapat untuk memberikan penjelasan. Jangan sampai orang tadi itu jatuh kepada suatu hal yang salah. Karena ada hadis kan, mana dima manistakhara wa ma khosira manistasyara. Tidak pernah menyesal orang yang ketika ada suatu masalah kemudian dia beristikharah. Surat istikharah, minta petunjuk pada Allah. Wa ma khosira manistasyara, dan tidak rugi buat orang yang kalau ada sesuatu yang dia nggak tahu, istasyara, minta pendapat ke orang lain. Nah, dalam konteks ini yang dicontohkan adalah kalau orang ada pengen melakukan pernikahan, pengen memastikan calonnya, dia nanya kepada orang lain yang dianggap tahu. Jangan pula nanya kepada orang yang nggak tahu. Nanyanya ke orang yang tahu, sehingga benar-benar memang ala ilmin, berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar berdasarkan dari gosip ke gosip, gitu ya. Baik. Fayajibu alaihi ayyadhkura ma ya'rifu aniz zawj aw zauja aw aqaribahu aw aqaribihima biniyatin nus. Jadi dia wajib untuk memberitahukan walaupun hal itu negatif kepada orang yang nanya, tapi dengan catatan, sekali lagi, dengan catatan biniyatin nuskhi, dengan niat emang untuk menasehati. Bukan hanya sekedar untuk niatnya menyebar-nyebarkan aib, menyebabkan aib orang. Jadi niat kita ketika kita ngasih tahu kepada yang nanya itu benar-benar niatnya agar jangan sampai ada ketidakbaikan terjadi pada orang lain. Tapi niatnya ikhlas, ya Allah, saya nggak pengen saudara kita jatuh kalau nggak tahu, maka dikasih tahu. Wajib hukumnya untuk memberitahu itu. Kalau misal, wah jangan ini orang ini memang udah ma'ruf, dia suka berapa ya, misal contohnya bermuamalah dengan riba. Nah, boleh kita kasih tahu, oh ini nggak boleh, ini riba. Karena riba itu dalam Al-Quran Allah mengatakan barang siapa bertransaksi dengan riba dan dia sadar kalau dia itu melakukan riba dan dia tahu itu hukumnya nggak boleh, maka fa'danu biharbim minallah, kata Allah, maka kasih tahu Allah akan menjadi mengiklankan telah memukul genderang perang dengan orang-orang seperti itu. Nah, kita kasih tahu, oh, jangan, kalau kamu mau pinjam hutang jangan ke dia, nggak baik, karena dia emang tradisinya adalah melakukan riba. Itu boleh kita jawab begitu. Baik. Yang keempat, kalau yang ketiga nggak masuk juga, moga-moga masuk yang keempat. Yang keempat, al-musta'in ala taghyiril munkar. Sekali lagi, al-musta'in ala taghyiri al-munkar. Apa itu? Orang yang minta tolong untuk merubah suatu kondisi ketidakbaikan. Itu boleh. Misal contohnya, dalam konteks kehidupan bertetangga seperti di klaster kita ini, kita kadang-kadang nggak kenal dengan dengan tangga kita karena memang intensitas kegiatan yang begitu cepat dan sangat dinamis, gitu kan. Tapi kita ngelihat fenomena kok ini bapak ini atau ibu ini kok kayaknya nggak jelas nih, pulangnya malam-malam gitu kan, tamunya juga nggak jelas gitu, pakaiannya seronok gitu kan. Tapi kok saya nggak tega ya mau ngingetin ya. Nah, kalau dia merasa nggak mampu, dia boleh datang ke orang yang dianggap dia bisa mengubah kondisi itu. Dia bilang, mohon izin nih kalau kita biarkan, kasihan nih anak-anak kita nih, karena tiap hari melihat fenomena yang nggak baik, gitu kan. Nah, kemudian dia minta tolong kepada orang yang dianggap mampu untuk menghentikan itu dengan menceritakan kondisi itu, diboleh. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori al-musta'in ala taghyiri al-munkar. Orang yang minta tolong untuk merubah kemungkaran atau ketidakbaikan. Kaman yakul lisabi, kalau dalam konteks buku ini dicontohkan ya, dia datang kepada saudaranya atau temannya, hayya bina nansah fulan, ayo kita menasehati si fulan, nyebutin namanya, bitarki fi'li kada, untuk meninggalkan perbuatan ini karena perbuatan itu nggak baik ya. Kalau dia melakukan sendiri nggak bisa, tapi dia yakin temannya bisa melakukan perubahan itu, dan dia boleh menceritakan pada temannya untuk apa? Untuk membantu agar perbuatan atau seorang yang melakukan ketidakbaikan itu
bisa dihentikan dari perbuatannya. Fa inna hadza mubahun bi syarti sholahin niyah. Ini dibolehkan, ya, kita menceritakan pada orang lain yang dianggap mampu untuk mengubah itu diperbolehkan bi syarti sholahin niyah, dengan syarat niatnya benar. Memang niatnya itu pengen menghentikan ketidakbaikan itu, bukan untuk sekedar untuk obrolan begitu saja. Jadi kalau misal nih ada saudara kita yang ternyata lagi jatuh dalam hal yang nggak baik, kemudian kita melihat itu, kita ngobrol, entah itu di WA atau entah itu ngobrol langsung gitu kan, si ibu ini begini atau bapak ini begini. Kalau niatnya untuk obrolan saja nggak boleh. Sekali, kalau niatnya hanya untuk sekedar tamattu itu hanya bersenang-senang dengan obrolan itu, nggak boleh. Tapi kalau niatnya adalah bagaimana caranya, karena kita nggak mampu untuk menghentikan ketidakbaikan itu sendiri dan dia perlu menceritakan pada orang lain, maka harus niatkan agar saya ketika ngomong pada orang lain ini bukan untuk menambah lebar permasalahan, akan tapi untuk menghentikan agar ini semakin kemudian diminimalisir ketidakbaikan itu. Masalah kita seringkali kita ngomongin hal yang kita tahu ketidakbaikan itu hanya sebatas untuk obrolan saja. Hanya berhenti di situ. Atau kita ngomongin orang lain bermaksud benar niatnya pengen menghentikan, tapi kemudian dalam forum yang banyak orang, di grup gitu kan. Padahal sebenarnya tidak mesti semua orang tahu. Hanya beberapa orang saja yang perlu kita kasih tahu, sehingga cukup itu untuk kemudian menghentikan ketidakbaikan yang kita nggak sanggup untuk menghentikannya itu. Coba Masya Allah kan, dalam Islam itu begitu ditata hal seperti itu, sehingga apa? Bawaannya nyaman gitu berinteraksi sosial. Kenapa? Karena semuanya berniat untuk menjaga kehormatan kita. Bukan kemudian pengen menjatuhkan kita, enggak. Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dari Makkah dan Madinah itu ternyata dibangun atas dasar apa? Bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap orang mukmin itu adalah saudara. Kalau saudara, pasti kita nggak rela saudara kita akan kemudian jatuh pada hal yang nggak baik. Kita akan jaga sedemikian rupa, kehormatannya kita jaga. Kalau dia salah, sedemikian juga kita tutup. Tapi nggak kita biarkan, kita tutup, tapi kemudian kita mencoba dari belakang, dari hal-hal yang sangat terbatas sekali untuk kemudian kita rubah. Kalau bisa kita rubah sendiri, kita rubah sendiri. Kalau nggak bisa kita minta tolong, tapi minta tolong pun tidak kemudian semua orang harus mengetahuinya. Sebatas yang memang kira-kira bisa untuk kita ajak untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Wadalilu ala dzalik. Dalilnya apa kalau yang seperti itu diperbolehkan? Anna Umar radhiyallahu anhu, ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, balaghahu anna Aba Jandal syaribal khamra bisyam. Ternyata ketika Umar bin Al-Khattab menjabat sebagai khalifatul muslimin yang kedua, khulafaur rasyidin yang kedua ya, datang surat kepadanya. Ya. Dapat cerita dalam surat itu bahwa Aba Jandal itu orang yang diberikan kepercayaan oleh Umar di wilayah Syria. Itu minum khamr, minum alkohol sampai ke sampai ke Umar bin Khattab. Fakataba ilaihi, kemudian karena dia mendapat kabar, Aba Jandal dia kan utusan saya, kenapa kok dia ada pengaduan dia sudah minum khamr gitu kan. Akhirnya dia bikin surat, Umar bikin surat. Dalam suratnya itu ditulislah surat Ghafir ayat 1 sampai 3. Ha mim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiridz dzambi wa qablit taubi syaril iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Jadi setelah Umar menerima surat pengaduan dari masyarakatnya bahwa Aba Jandal dia sudah minum khamr ya, disebut secara nyata namanya Aba Jandal, kan ini ghibah, masyarakat warga ini ghibah. Dia menceritakan Aba Jandal pada waktu Aba Jandal nggak tahu kepada Umar, ya kan? Tapi ternyata niat warga ini agar minta tolong karena Umar yang bisa menghentikannya, gitu loh. Nah, begitu menerima itu ternyata nggak dimarah-marah itu warga, walaupun dia sudah menghibai si Aba Jandal kan, nggak dimarah-marah. Kenapa? Karena Umar tahu, orang ini minta tolong kepada Umar agar kemaksiatan itu dihentikan. Walaupun Aba Jandal kalau dia tahu, dia nggak suka, aib saya kok dibuka oleh orang lain. Konteksnya adalah karena dia minta tolong kepada Umar agar kemaksiatan minum khamr itu dihentikan. Setelah mendapat Aba Jandal ketika menerima surat dari Umar yang isinya mengingatkan, wahai Aba Jandal, Umar tidak bicara banyak hal, cuma dikasih dalam surat itu Aba Jandal cuma diingatkan dengan 3 ayat Al-Quran dalam surat Ghafir yang intinya adalah ha mim tanzilul kitabi minallahil azizil ghafir ghafiridz dzambi, wahai Aba Jandal, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dulu para sahabat, mereka adalah manusia.
Yang namanya manusia itu, selama dia masih manusia, belum malaikat, selama masih manusia itu sangat mungkin sekali jatuh. Jangankan manusia seperti kita, label kiai sekalipun, ustadz sekalipun, siapa saja. Ini sahabat Nabi, muridnya Rasulullah, ya, ternyata jatuh juga. Tapi bedanya, dulu para sahabat itu karena begitu luar biasa keimanannya, mereka jatuh, mereka salah. Tapi ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran sedikit aja, apa yang terjadi? Fataba Abu Jandal, maka kemudian langsung taubat. Jadi ingat, ya Allah, ghafiri dzambi qabil taubi, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, menerima taubat. Ya, kan ayatnya cuma itu aja. Umar tidak menulis panjang-panjang lebar-lebar, cuma ngingatin satu ayat aja bahwa Allah itu ghafiri dzambi wa qabil taubi syadidil iqabi ditawli la ilaha illahu. Wahai Abu Jandal, sungguhnya Allah ghafiri dzambi, Maha Pengampun, qabil taubi, menerima taubat, syadidil iqab, iqabnya sangat pedih sekali. Baca 3 poin itu aja, kemudian ya Allah, Abu Jandal langsung ingat, kemudian dia taubat. Ya, taubat. Walam yara Umar mimman ablaghahu anna dzalika ghibah. Dan ternyata dalam konteks peristiwa ini Umar bin Al-Khattab tidak melihat bahwa warga yang mengirim surat itu dia telah melakukan ghibah, walaupun senyatanya dia telah berghibah karena membicarakan orang lain dalam suratnya yang kalau orang lain yang dibicarakan itu mengetahuinya nggak suka. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu ulama kemudian mengambil ijtihad bahwa al-musta'in ala taghyiril munkar, orang yang minta tolong untuk merubah kemungkaran itu tidak termasuk kategori ghibah. Baik. Kalau 4 kategori itu nggak masuk, moga-moga masuk yang kelima. Apa itu yang kelima? Al-ma'ruf bil laqab. Orang yang sudah terkenal dengan julukan itu. Jadi kalau orang sudah terkenal dengan julukan itu dan dia nggak marah, dia dia biasa-biasa aja, dia enjoy aja. Dalam kondisi seperti itu, maka kalaupun kita menyebutkan sesuatu yang sebenarnya untuk orang lain mungkin nggak suka, tapi orang yang punya julukan itu memang dia udah biasa aja. Contohnya misal julukannya apa, ada beberapa di masyarakat yang awam gitu ya, di kampung-kampung kita itu karena kebetulan Allah menguji sejak lahir dia itu kakinya tidak normal, pincang gitu ya. Kemudian orang di situ sering menyebut si pincang. Orang lain mungkin nggak nerima, tapi dianya nggak ada masalah. Dan dia menyatakan saya nggak ada masalah sama sekali. Dan dalam konteks seperti ini itu masih diperbolehkan. Nah, tinggal nanti dikiaskan, coba dilihat dalam konteks-konteks yang lain ya. Kalau orang dia mendapat julukan sesuatu yang mungkin orang lain nggak suka, tapi kalau dia sendiri mendeklar, saya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita ngomongin, si ini dengan penyebutan yang tadi julukan tadi itu kepada orang lain dia nggak ada, itu masih diperbolehkan. Sekali lagi al-ma'ruf bilang orang yang sudah terkenal dengan julukan tertentu, dan kalau dia itu mendengarnya dia nggak ada masalah, itu masih diperbolehkan. Yang terakhir, kalau 5 kategori itu nggak masuk juga, moga-moga yang ke-6 ini masih dalam koridor seperti itu. Apa itu yang ke-6? Al-mujahir bifiskihi. Al-mujahir bifiskihi. Salat jahar itu apa artinya? Apa ini? Salat jahar. Kan ada salat sir, ada salat jahar kan? Nah, kalau salat jahar apa? Salat jahar itu suara yang jelas, yang nampak. Kalau salat sir itu yang enggak bersuara, ya kan? Nah, al-mujahir orang yang menampakkan diri bifiskihi dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Karena ada orang dia melakukan dosa tapi dia nggak malu, dia melakukan gitu aja gitu kan? Ada nggak? Pernah nggak nemuin orang dia itu melakukan dosa tapi dia nggak malu, udah nggak malu? Banyak orang yang ke mall dan ngumbar-ngumbar aurat, itu kan nggak udah dosa itu kan? Tapi dia nggak malu. Kita boleh ngomongin seperti itu. Orang yang sudah tidak menjaga kehormatan diri sendiri, itu kehormatannya sudah nggak diharamkan untuk diobrolkan. Selagi al-mujahir bifiski, orang yang secara yang memang dia sendiri itu sudah menampakkan kefasikannya, perbuatan dosa yang dia lakukan, nggak disembunyi-sembunyiin. Beda sekali ya. Kalau ada orang melakukan dosa, perbuatan maksiat, tapi dia masih berusaha untuk menutup-nutupinya, pada konteks seperti ini kita tidak boleh untuk menceritakan pada orang lain. Kenapa? Karena dia masih berusaha untuk menutup-nutupinya. Kalau kita mau pengen menghentikannya dengan cara tadi itu, kalau dia sanggup, dia datang sendiri langsung disampaikan,
Oh nggak baik seperti itu. Kalau dia nggak sanggup, dia bisa minta tolong tadi itu ke orang lain. Dia ceritakan agar apa? Agar perbuatan itu dihentikan. Tapi kalau dia sendiri udah nggak menutupinya, lagi, kalau dia sendiri sudah nggak menutupinya perbuatan yang tidak baik itu, maka pada waktu itu kita halal untuk menceritakan orang seperti itu. Ya, moga-moga kalau misal tidak 5 yang awal, moga-moga yang ke-6 ini masih masuk kategori itulah kita ngobrol ya. Karena kita begini, fa idza kana huwa yudhir ma'asihi, andai kata orang itu sendiri yang menampakkan kemaksiatannya di depan orang lain, bal wa yatabaha, bahkan dia bangga dengan kemaksiatannya. Banyak kita melihat orang di sekitar kita itu dia bangga dengan kemaksiatannya. Jangan salah, gitu kan? Fala isma alaika anta antadkuroha, maka tidak ada dosa buat kalian untuk menyebutkan dia di WA ngobrol tentang itu. Nggak apa-apa, karena dia sendiri udah nggak menjaganya. Ya. Faqad qala Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laisa li fajir hurmatun, tidak ada buat orang yang fajir itu orang yang melakukan kesalahan dan dia sendiri menampak-nampakkannya, dan dia sendiri yang bangga untuk memunculkan di publik, ya, kehormatan. Maksud kehormatan itu gitu, untuk kemudian tidak diomongkan, tidak digosipkan, gitu ya. Lakin la tadhkur syai'an min ma'asihi allati yasturuha ala nafsi. Akan tapi ingat, ya, jangan sekali-kali menyebutkan sesuatu keaiban orang yang dia masih berusaha untuk menutupinya. Kan ada tuh, ya Allah saya nggak sanggup, ya Allah saya masih belum sanggup untuk lepas dari maksiat ini. Maka dia berusaha untuk menutupinya. Suatu ketika ketahuan setelah nggak sengaja. Nah, dalam konteks seperti itu kita tidak boleh untuk menjadikan itu sebagai bahan obrolan, kecuali niatnya untuk memperbaiki. Kalau dia sanggup sendiri, dia datang sendiri dengan pelan-pelan. Kalau dia nggak sanggup, dia bisa tolong pada orang lain. Jangan pula merubahnya melalui grup. Orang-orang yang nggak perlu jadi tahu semuanya. Yang terjadi apa? Gosip lah kemudian menjadi isu yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, kemudian dia masih berusaha untuk menutupinya, itu artinya apa? Dia lagi ada masalah. Yang ada dia perlu dibantu, ditolong, bukan malah disebar-sebarkan aibnya. Itu. Hal-hal seperti ini Masya Allah ternyata begitu indah sekali Islam. Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa bangunan Islam itu dibangun atas dasar ukhuwah. Maka tadi yang dibacakan oleh saudara kita tadi di awal kajian kita, ayatnya dalam surah Al-Hujurat, kalau nggak salah 9 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara, maka saling perbaikilah kalau misalnya ada masalah di antara kalian. Wallahu alam, ini kajian kedua atau sesi kedua dari kajian tentang ghibah. Insyaallah masih ada satu sesi lagi untuk melengkapi, yaitu kafaratul ghibah. Bagaimana kalau misalnya kita terlanjur melakukan ghibah, bagaimana cara kita memperbaikinya, solusinya bagaimana. Jadi biar kita utuh pemahaman tentang ghibah, hal-hal mana yang diperbolehkan untuk kita ghibah, dan kalaupun misal terjadi kita udah berusaha ternyata kelewatan juga, kita masuk atau kita keluar dari 6 hal yang diperbolehkan itu, terus bagaimana agar kita bisa menyelesaikan atau solusinya apa. Insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan dengan izin Allah pada pekan yang akan datang. Wallahu alam, semoga yang sedikit ini bisa membuat atau bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan pada akhirnya menjadikan sisa usia hidup kita berkualitas. Karena kita semakin menjaga, semakin kita bisa mengetahui hal-hal mana yang kita harus hati-hati dan hal-hal mana yang kita masih diperbolehkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.